Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riwayat, mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2023 dengan nomor PPG 201503001026. Program Studi Bimbingan dan Konseling LPTK Universitas Kristen Satyawacana Salatiga. Pada hari ini, Selasa 5 Maret tahun 2024, saya akan mempraktekkan uji kinerja layanan konseling individual dengan topik perilaku tidur di kelas, dampak kerja part-time, dengan pendekatan konseling realitas, teknik WDEB. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, silakan masuk. Yuk. Ya, silakan duduk. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Baik. Habis kegiatan apa tadi? Tadi ada PTS. Hari ini PTS yang kedua. Ya, dia hari kedua. Mata pelajaran apa yang tadi diujikan? Tadi itu yang jam pertama ada bahasa Jepang, yang kedua itu ada bisnis orgas. Bisa menjaga dengan lancar? Ya, alhamdulillah bisa. Terus suasananya bagaimana? Masih suasana yang menjenuhkan, mengantuk, atau suasana yang sudah ceria? Ya paling jenuhnya itu kalau sudah selesai duluan terus bingung mau ngapain ya. Endingnya ya balik kamar mandi gitu. Kamar mandi untuk menghilangkan suasana yang ngantuk itu ya? Jenuh, ngantuk. Ya, baik. Terima kasih sudah datang ke sini dalam kegiatan konseling individu, dan harapan kami nanti diikuti dengan baik ya. Alangkah baiknya kita berdoa dulu dengan baca basmalah agar proses konseling individu ini berjalan dengan lancar, kemudian dapat membawa manfaat bagi Anda dan menyelesaikan masalah yang Anda alami. Kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik. Saya sampaikan dulu tujuan-tujuan konseling pada siang hari ini. Yang pertama, setelah proses konseling, Anda dapat memahami, ya, mengerti apa keinginan-keinginan Anda dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tujuan berikutnya, apa yang Anda inginkan bisa tercapai, meskipun ada keinginan-keinginan yang mungkin belum tercapai. Ya. Dan tujuan berikutnya, Anda dapat menentukan langkah-langkah ke depan agar dalam kehidupan sehari-hari kamu bisa menghadapi dengan penuh semangat, ya, tidak katakanlah muncul masalah diantaranya tidur di kelas, kemudian rasa jenuh dan sebagainya. Nah, itu tujuan konseling yang akan kita capai pada kegiatan pada siang hari ini. Kemudian pada proses konseling nanti saya sampaikan dulu asasnya. Yang pertama, asas kerahasiaan. Jadi apapun yang Anda ceritakan, permasalahan yang Anda alami, hanya Anda dan saya yang tahu. Kemudian keterbukaan. Jadi tidak ada unsur paksaan, tidak ada unsur yang ditutupi, maka Anda harus bisa menceritakan permasalahan yang Anda alami dengan penuh terbuka, dengan penuh harapan. Kemudian ada kesukarelaan. Seperti Anda hari ini datang ke sini, tentunya pasti ingin menyelesaikan masalah yang Anda alami. Nah,
Ada yang mungkin ditanyakan sebelum kita ke proses selanjutnya, kegiatan selanjutnya? Ya itu cukup Pak, nanti lihat ke depannya. Ya, baik. Terima kasih. Kalau memang tidak ada yang ingin ditanyakan, kita akan masuk dalam proses konseling. Ya. Dari identifikasi masalah yang saya dapatkan, Anda sering tidur di kelas. Ya Pak, sering tidur. Nah, tidur di kelas ketika pada pelajaran tertentu. Ya mungkin di hari-hari tertentu juga. Ya, nah itu tidur barangkali ada sesuatu hal yang Anda lakukan, baik kegiatan di rumah maupun di luar. Ada Pak itu kegiatan. Ada. Kegiatan apa itu? Itu kayak semisal saya pas pulang sekolah, itu kan di saat weekend kan Sabtu itu kan punya jam 2 ya Pak ya. Itu tuh saya jam 4 sampai jam 1 malam itu ambil kerja part time sama hari Minggu. Jadi itu otomatis di hari Seninnya itu saya pasti kecapean. Nah di hari-hari itu mungkin saya lebih sering tidur di kelas. Jadi ketika posisi tidur di kelas, Anda ada kegiatan di luar? Ada. Setiap hari Sabtu dan Minggu? Ya mungkin sebelumnya itu ada di hari-hari biasa, tapi saya sadar kalau di hari-hari biasa tuh waktu lagi sekolah gitu Pak. Terus saya tuh lebih lebih mendalami di Sabtu dan Minggu saja. Gitu. Jadi aktivitasnya setelah sekolah? Part-time, kerja part-time? Iya, part-time. Ya. Di mana itu kerja part-time itu? Itu saya tuh ngambilnya dulu pernah di Eling Bending sini, di daerah Ambarawa, terus pindah ke Hotel Gia Persada Bandungan. Nah, Anda melakukan kerja part-time? Ya, part-time. Ada sesuatu keinginan yang barangkali Anda inginkan. Nah, keinginan-keinginan apa itu? Itu tuh pada awalnya tuh saya kan itu tuh setelah Lebaran tahun 2023 kemarin, itu tuh saya tuh izin mau kerja karena ya wis kelas 11 gitu tuh Pak. Nah terus orang tua tuh belum bolehin. Nah setelah di bulan Oktober tuh ya mohon maaf ekonomi keluarga saya lagi kecepek gitu. Terus saya tuh izin sama orang tua, Bu saya mau kerja part-time 3 hari, engko tak bayar SPP gitu. Nah dan maka dari itu tuh ibu saya ngebolehin. Nah terus ibu saya kan September itu kan sini PTS ya Pak ya. Iya. Nah kan itu harus wajib SPP selama 3 bulan. Nah jadi ibu saya tuh cuma bayar di bulan September saja. Jadi yang Juli itu sudah dibayar Bapak, yang Agustus saya, yang Juli ibu. Jadinya maka dari itu saya keterusan sampai sekarang. Ya. Jadi keinginan itu supaya perekonomian di rumah terbantu ya, gitu ya dengan Anda melakukan kerja part-time. Ya. Nah, kerja part-time itu mengganggu tidak dengan sekolahan? Mungkin kalau mengganggunya itu sebelum saya sadar, pas dulu hari-hari biasa saya kerja, terus misal saya kerja hari Rabu, terus hari Kamisnya kan masih capek ngantuk, itu kan sering gitu-gitu, terus saya sadar, wah kalau hari-hari biasa tuh kayaknya lebih repot, lebih capek gitu. Jadi saya ambilnya pas weekend Sabtu Minggu pas hari libur saja. Gitu. Berarti kerja part-time ini di luar jam sekolah ya? Iya, di luar. Dilakukan setelah pulang sekolah. Kemudian hari Sabtu dan Minggu. Nah, ada nggak keinginan yang barangkali ingin kamu capai? Nah, apa saja keinginan itu? Ya tuh kalau untuk saat ini mungkin belum ada ya Pak, tapi untuk kedepannya itu mungkin saya ingin daftar ke kampus impian, mungkin itu. Kalau dari kerja part-time itu saya impiannya tuh dapat pengalaman, biar besok itu pas magang nggak kaget gitu Pak. Awalnya. Nah, terus juga dapat penghasilan dari apa yang dikerjakan selama ini ya. Ya. Baik. Dari kegiatan itu, apa yang Anda lakukan gitu ya, dilakukan ketika tempat kerja? Gimana Pak? Yang dilakukan di tempat kerja apa aktivitasnya? Aktivitasnya itu kayak misal saya datang ke sana, terus itu kan ada list casual gitu Pak. Ada list casual, terus saya datang ke tempatnya, misal saya di restorannya atau di tempat ya angkringannya gitu kan, ada itu ya saya jadi waiters di sana. Gitu. Ya. Dapat honor berapa itu? Oh itu dibayarnya itu per jam Mbak, kadang bisa ambil 5 jam, kadang 8 jam, atau bisa juga lembur. Itu per jamnya itu ya 10.000 untuk casual gitu. Semua itu selama berarti kan tergantung kalau 5 jam berarti 50.000. Iya,
8 jam berarti 80.000. Ya, Iya. itu kalau mau lembur itu paling mentok 10 jam sehari untuk kasual jatahnya. Nah, ini apa yang Anda lakukan di kerja part-time gitu ya, sehingga Sabtu dan Minggu, ini otomatis akan mempengaruhi daya tahan tubuh, yaitu satu, lemah, kemudian letih, kemudian barangkali suasana istirahat yang berkurang, sehingga ketika masuk sekolah itu kan Anda sering tidur di kelas ya. Mungkin pada pelajaran mata pelajaran A masih terasa semangat, dan menginjak pelajaran yang kedua dan sebagainya seterusnya. Nah, ini Anda terlihat sekali posisi Anda itu kan sering tidur di kelas, kemudian aktivitas pelajaran juga terganggu. Ya. Nah, benar ya, demikian ya. Demikian. Nah, kalau demikian, nah dengan dampak kerja part-time itu otomatis akan berpengaruh di tugas-tugas. Ya. Nah, bagaimana tugas Anda kerjakan itu? Itu tuh kalau misal pas hari Sabtu ada tugas gitu Pak. Nah, saya tuh ngerjainnya tuh kan Sabtu otomatis kan pulang cuma buat mandi sama ambil baju terus berangkat lagi. Nah, itu saya ngerjainnya tuh di Minggu malam. Kalau Minggu kan saya ambil pagi, Pak. Itu kalau pagi itu jam 7 sampai jam 8 itu berangkat. Jam 8 sampai jam 4 sore itu pulang. Jadinya dari mulai jam 5 kan saya sampai rumah sampai jam 10 malam itu saya free. Nah, di situ saya kerjain tugasnya. Iya. Berarti di sisi lain bisa membagi waktu untuk mengerjakan tugas, namun yang tidak bisa dihindari adalah rasa ngantuknya itu ya, karena kelelahan itu ya, yang di hari Minggu itu ya. Iya, di hari Minggu. Ya. Anda awal mengatakan bahwa orang tua itu memberikan kesempatan. Nah, memberikan kesempatan untuk silakan bekerja. Apakah itu diharuskan Anda bekerja atau keinginan Anda sendiri untuk bekerja? Supaya apa? Satu, ada keinginan yang mungkin saya pengen ada uang sendiri, untuk membantu biaya sekolah. Nah, itu keharusan orang tua atau keinginan kamu sendiri itu yang kamu lakukan itu kerja part-time-nya itu? Itu tuh awalnya itu kan saya cuma sekedar diangan-angan gitu Pak. Iki kok ibuku tuh kayaknya susah banget nyekolah kayak aku, mosok aku nggak ngapa-ngapain gitu tuh. Terus saya tuh kepikiran, saya udah masuk grup pas sekolah itu, terus saya izin sama orang tua. Awalnya itu dibolehin, tapi cuma 3 hari. Kan itu kan pas fase Sabtu, Minggu, sama Senin. Itu kan hari-hari biasa. Kan Sabtu, Minggu weekend, terus Seninnya kerja lagi. Nah itu kan ngambil fee-nya itu di hari Selasa. Jadinya saya Sabtu, Minggu, Senin itu kerja, ambil fee kasualnya di Selasa. Nah, dari Selasa sore itu bayar SPP. Nah awalnya seperti itu. Terus lanjut kemudian saya tuh makin lama makin sering. Nah pas Desember kemarin nilai saya turun Pak. Itu tuh dari pas BTS itu masih stabil Pak, masih ya alhamdulillah masih 7,8 gitu. Nah pas BTS akhir tuh ada yang 6 berapa. Nah mulai dari itu terus orang tua itu rada ngurangin gitu. Nah saya tuh mulai agak sering lagi itu pas Januari kemarin, pas mau nyari uang saku buat kembali gitu. Nah itu saya mulai seminggu 2 kali, 3 kali gitu. Ya, baik. Berarti awalnya orang tua tidak mendukung ya, awalnya mengizinkan ya, tapi karena terdesak memang ya, terdesak banget. Tidak ingin katakanlah terlalu merepotkan orang tua, apalagi orang tua juga dalam arti bekerja ya, bekerja semua ya, namun adalah untuk kehidupan sehari-hari. Nah, sedangkan untuk hal-hal lain itu Anda muncul itu ingin membantu perekonomian keluarga. Ya. Nah, Anda menyampaikan tadi ada nilai-nilai mata pelajaran yang turun. Iya. Ya, di awal-awal Anda melakukan kegiatan kerja part-time. Itu justru lebih ke akhir-akhir malah. Lebih muncul di akhir-akhir. Ya. Nah, kemudian ketika di kelas, ada tidak barangkali
teman sendiri yang mencoba untuk mengajak katakanlah bujuk, kalau bisa enggak usah kerja daripada kamu tidur di kelas gitu. Ada enggak yang seperti itu, memotivasi seperti itu? Ada. Apa yang teman-teman sampaikan itu? Justru tuh kalau dia itu kadang-kadang kalau bahasa Indonesia tuh terus gak usah kerja dulu, wong ya orang tuanya kan masih kerja, masih bisa buat uang saku kok, uang sakunya kurang gitu kan, gitu. Terus kan aku mikirnya juga gitu, tak renung-renungin kan kok, oh iya itu kan langsung saya agak ngurangin seminggu sekali 2 kali gitu mungkin Pak. Ya. Ya, ternyata teman-teman juga masih perhatian ya, karena melihat kondisi Anda ketika di sekolahan gitu ya, aktivitas di kelas lebih banyak tidurnya gitu ya. Nah, dari kegiatan pembelajaran di kelas ke posisi tidur, ada enggak Bapak Ibu guru yang barangkali mencoba mendekati, menanyakan perihal aktivitas kamu apa di rumah sehingga dampaknya itu sampai ke kelas gitu? Itu kalau sampai saat ini belum ada. Belum ada. Dan maka dari itu saya datang ke sini buat langsung ngomong langsung. Ya. Selama ini ada guru yang barangkali ingin cari tahu ya. Hanya pada siang hari ini datang ke saya untuk bantu mencari solusi atau menyelesaikan masalah yang selama ini Anda alami berkaitan dengan sering tertidur gitu ya di kelas. Anda posisi saat ini sebagai seorang pelajar. Masih sekolah dan masih kelas 11. Nah, kalau melihat dari latar belakang itu, apakah Anda sebenarnya itu layak untuk bekerja? Sebenarnya tidak. Sebenarnya tidak. Namun karena yaitu sudah sudut banget, sudah mau PTS hari hampir berapa itu ya terpaksa saya ambil kerja itu. Saya ambil kerja. Dan posisi hari ini masih kerja? Ya hari ini mungkin tidak, kan saya udah ambil weekend. Apakah weekend gitu? Ya, baik. Pada saat melakukan aktivitas, ya, nah, bekerja kemudian Anda mendapatkan honor di situ. Kemudian honor itu diberikan hari itu juga atau diberikan barangkali 1 bulan sekali dan sebagainya? Oh, itu mingguan, Mbak. Misal saya kerjanya dari mulai hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin gitu. Nah, itu tuh setiap hari Selasa pasti ada orang yang ngambil Vikaspol di situ. Gitu. Itu mingguan. Baik. Ya. Nah, dari aktivitas itu, ya, dari aktivitas bekerja dan sebagainya itu, saat ini orang tua masihkah mengajak kamu tidak usah bekerja biar kamu fokus sekolah? Itu ada, Pak. Ada orang tua saya masih bilang, terus gak usah kerja gitu kan. Tapi kan saya kan juga pengen punya pengalaman, pengen punya ibaratnya uang saku sendiri buat nambah-nambah saku gitu. Ya itu tadi maka dari itu saya setiap 1 minggu tetap masih di sana, terus ya Senin sampai Sabtu saya tetap fokus sekolah. Senin sampai Sabtu tetap sekolah seperti biasa, saja Sabtu sore itu ya. Kemudian tidak lantas pulang rumah, itu langsung berangkat. Itu pulang dulu, Pak. Oh, pulang dulu. Buat dengan obat pamit sama mandi makan baru langsung berangkat. Itu berarti sampai malam ya? Sampai jam 12 malam. Jam 12 jam 1 gitu. Ya, maksimal jam 1 ya, baru pulang gitu ya. Nah, hari Minggunya mulai dari pagi baru sampai sore. Ya. Ya. Nah, ada tidak perbuatan-perbuatan yang Anda lakukan untuk membantu keluarga? Ya mungkin pas pertama itu, Pak, buat bayar SPP. Terus yang bayar SPP kan saya pas semesteran itu kan turun saya nilainya. Nah itu saya mulai kerja lagi tuh di bulan Januari itu karena ada mau kembali itu, Pak. Terus saya kayak meringankan barang tua, kayak misal uangku kan sementara bulan-bulan kemarin kan tak buat jajan itu kan, misal saya ambilnya tiap weekend tuh
16 jam. Nah, itu dari uang 16 jam, saya kan dapatnya 160. Terus seminggu 160, saya 60-nya saya buat jajan, 100-nya saya kasih orang tua buat nyangon-nyangon ke Bali gitu. Iya. Ya, itu selama kurang lebih ya 5 minggu. 5 minggu. Berarti saya dapat 500 itu, terus ibu cuma sisanya saja. Ya. Ya, sebenarnya apa yang kamu apa yang Anda lakukan kan baik ya. Namun yang tidak baiknya juga itu adalah karena status Anda kan masih sekolah gitu ya. Nah, namun harus benar-benar gini, keluarga memang harus benar-benar memperhatikan gitu ya, karena aktivitas bekerja itu kan juga tidak mudah. Ya. Kemudian tanggung jawab Anda adalah sekolah. Kewajiban Anda itu adalah ibadah. Ya. Nah, berarti antara sekolah dengan ibadah itu kan harus seimbang. Nah, ditambah lagi dengan aktivitas Anda yaitu bekerja secara part time. Nah, itu kan harus benar-benar diimbangi. Baik ketika sekolah ya tetap sekolah, kemudian ibadah tetap dijalankan, kemudian aktivitas yang untuk mengisi waktu yang longgar tadi yang dengan kerja part time itu juga katakanlah juga dijalankan kalau memang itu sudah katakanlah keluarga mengizinkan gitu ya, asalkan tidak mengganggu sekolah. Ya. Apa yang sudah Anda lakukan katakanlah di rumah, aktivitas di rumah ketika itu posisi Anda tidak bekerja? Itu kalau saya nggak bekerja itu misal pas malam Sabtunya itu Pak, itu kan di keluarga saya kan ya ibu saya tuh ada dagang buah gitu Pak. Nah, itu tuh ibu saya kan kalau sendirian tuh sampai mulai dari jam 9 malam sampai jam 3 subuh, jam 4 subuh itu buat prepare. Terus saya tuh kayak nggak tega gitu Pak. Jadinya tuh faktor capekannya tuh sebenarnya tuh bukan di hari Minggu Pak, tapi dari mulai Jumat itu kan saya bantu sampai jam 2. Nah, jam 2 saya tidur sampai jam 6 bangun, berangkat sekolah kan sampai jam 2. Nah, pulang berangkat lagi kerja sampai jam 1. Nah, itu yang buat saya itu di situnya. Gitu. Nah, itu di situ. Berarti selain kegiatan kerja part time itu kalau kegiatan di rumah adalah membantu orang tua berdagang untuk prepare ya atau persiapan untuk ibu dagang gitu ya. Ya, jadi kegiatan selain kerja part time di rumah juga ada kegiatan yang bisa membantu orang tua. Baik. Apa yang Ibu sampaikan? Ya, Ibu sampaikan ketika Ibu mendapat informasi dari wali kelas berkaitan kalau Anda sering tidur di sekolah. Itu kalau dari ibu itu bukan dari wali kelas sebenarnya, Pak, dari saya sendiri. Saya kan mengakui kalau saya tuh lebih sering tidur di kelas gara-gara kerja itu. Terus kan pas saya pamit pertama kali buat pakai itu ibu saya nangis. Saya tuh koyo kan ini kan statusnya masih pelajar kok nggak bilang-bilani buat kerja gitu Pak. Terus pas dengar kabar dari wali kelasnya juga kayak sedih, terus saya mulai larang-larang saya buat sering-sering gitu Pak. Dari orang tua saya sering-sering, saya kan dulunya kan bisa sampai 4 kali seminggu, 3 kali, 4 kali gitu kan, saya mulai cuma 2 kali, sekali, 2 kali gitu kan buat mengurangi rasa cemas ibu. Ya dari itu. Nah, terus kalau dari ayah sendiri apa yang disampaikan melihat Anda ini ternyata aktivitasnya ada yang kerja part time itu di sela-sela sekolah itu? Itu tuh kalau dari bapak itu kurang peduli sama saya Pak. Kurang peduli? Kurang peduli. Maksud kurang peduli? Kurang peduli itu saya semisal hal sepele ya Pak. Saya semisal bapak itu masih di rumah, terus saya pulang jam 1 gitu semisal. Itu tuh bukannya langsung di KPAI malah dituduh sembarangan, dituduh habis dolan, habis nopo, padahal jelas-jelas saya pakai hitam putih gitu Pak, habis dolan gitu. Terus habis itu juga sampai sekarang juga kadang masih dikasari gitu kan ya. Ya faktor itu mungkin. Ya berarti sampai sekarang Bapak itu kan masih katakanlah belum percaya apa yang aktivitas kamu di luar gitu ya. Meskipun Anda sudah berusaha untuk jujur menyampaikan
yang sebenarnya. Namun katakanlah Bapak itu menginginkan kamu kalau bisa pulang sekolah, nggak usah kemana-mana, kan gitu. Karena masih punya adik ya. Masih punya. Ya, nah itu kan paling tidak bisa membantu orang tua untuk aktivitasnya adalah menemani adik di rumah gitu ya. Ya, baik. Nah, apa yang ingin Anda rencanakan? Ya, rencanakan supaya apa? Ketika posisi berangkat sekolah itu tidak lagi tentang aktivitas tidur di kelas itu kamu alami. Nah, apa yang Anda rencanakan supaya masalah ini tidak muncul lagi dan katakanlah bisa menyesuaikan dengan jam-jam pembelajaran, kemudian mengikuti pelajaran dengan penuh semangat, konsentrasi dan sebagainya. Itu tuh mungkin kalau dari saya pribadi itu saya lebih ke cuma seminggu sekali Pak. Itu di hari Sabtu saja. Jadinya di hari Minggu tuh saya bisa semuanya di hari itu tuh bisa cuma buat istirahat gitu. Karena hari dari malam Sabtu terus Sabtu paginya berangkat ke sini kan rumah saya juga jauh. Terus pas pulangnya jauh berangkat lagi ke sini lagi buat kerja gitu kan. Ya mungkin capeknya tuh saya pikir dari situ. Terus hari Minggunya tuh sebenarnya tuh nggak terlalu capek Pak sebenarnya. Itu kan cuma dari pagi sampai sore doang. Tapi kan kalau yang di hari Sabtu tuh bener-bener dari malam jam 10 sampai besok malamnya lagi tuh kayak nggak ada istirahat gitu Pak. Nah, dari saya minggunya mulai minggu besok mungkin saya akan lebih ke minggunya nggak ikut kerja lagi. Ya. Nah, terus apa yang Anda lakukan gitu ya untuk memenuhi keinginan kamu tadi kebutuhan rumah tangga juga saya bisa membantu, untuk uang saku juga bisa terbantu dan sebagainya. Apa yang Anda inginkan atau Anda lakukan? Itu kalau dari segi itu tuh saya lebih ke ya alhamdulillah lah wong aku ki ora bisa kayak aku gitu Pak. Kayak misal bagi waktu buat segini-segini, di lainnya saya lihat orang ya yang mungkin di atas saya tuh iri, wah enak ya tadi tidurnya terus saya tuh berusaha mengejar gitu buat ikut partai-partai. Jadinya tuh misal orang tua saya kan dulunya kan kalau ngasih uang saku mungkin 50 jadi cuma 100, yang sisanya saya gitu Pak. Kebanggaannya tersendiri di situ Pak. Bisa ngurangi dikit gitu kan orang tua. Ya. Baik. Jadi dengan Anda bekerja di part-time itu salah satunya adalah satu untuk membantu perumahan keluarga, dapat uang saku sendiri, kemudian tidak merepotkan orang tua, kemudian bisa membantu membayar biaya sekolah dan sebagainya gitu ya. Iya. Ya. Nah, baik, Anda relax dulu, ya, tenang dulu, ya, menafas dulu, ditarik, ditahan, keluarkan pelan-pelan. Ya, sambil Anda renungkan, Anda saja Bapak Ibu itu Anda ingin sekali melihat kamu sukses di kemudian hari. Ya. Ya. Cukup? Cukup. Ya. Anda harus membuktikan kalau Anda bisa menjadi yang terbaik. Ya. Kemudian bisa mewujudkan keinginan orang tua. Sekolah sampai lulus, kemudian membawa nama baik orang tua, kemudian bisa mengangkat derajat orang tua. Ya, nah itu harapan-harapan Anda, ya, Anda yang Anda inginkan selama kedepannya. Ya. Baik, kalau begitu kita akan mengakhiri karena waktu ini sudah siang. Ya. Ada yang ingin Anda sampaikan sebelumnya? Saya sudah cukup lega, sudah bisa berbagi gitu, sudah lega. Ya, baik, terima kasih ya. Nah, berikutnya ya. Ini adalah kepuasan konseli terhadap proses konseling ini.
Ya. Nah, silakan Anda isi, ya, Anda isi. Ini ada pernyataan-pernyataan yang Anda baca, kemudian nanti mengisinya dicentang di sini. Sudah cukup? Sudah cukup. Ya. Terima kasih sebelumnya. Ya. Bagaimana perasaan tadi? Sudah lega? Saya sudah cukup lega, ya, Pak. Sudah cukup lega ya. Sudah tidak lagi menjadi masalahan atau beban itu ya. Ya. Harapan saya mulai besok harus bisa menunjukkan perilaku yang tetap semangat ya. Ya, mengikuti kegiatan KBN dengan baik, dengan lancar, tanpa katakanlah ada sesuatu hal yang mungkin menjadi masalah di kelas ya. Baik, kalau begitu kita akhiri proses konseling ini ya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dan hati-hati di jalan ketika pulang ya. Sampai ketemu nanti di kegiatan konseling berikutnya. Terima kasih. Iya, Pak. Ya, makasih Pak. Ya, hati-hati di jalan ya. Ya, makasih ya, Pak. Ya, enggak.